Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Teriring salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada manajemen dan tim Markom yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan bedah buku. Perkenalkan, nama saya Astukah Resti Girindari. Saat ini saya mengajar di kelas 4 Jaid bin Sadid. Hari ini saya akan mencoba membedah buku 100 lebih icebreaker penyemangat belajar. Paradigma pendidikan saat ini menjadi tuntutan bagi seorang guru untuk mengembangkan kreativitas sehingga anak-anak bisa enjoy untuk menerima materi pembelajaran. Buku-buku ini memberikan ide-ide segar dan inspirasi untuk menghilangkan kejenuhan di dalam kelas. Buku ini berisi kiat-kiat sederhana berupa icebreaker untuk penyemangat belajar bagi para pengajar. Buku ini sangat cocok digunakan oleh para guru, tutor, ataupun aktivis pendidikan yang melakukan pembelajaran agar pembelajaran lebih menyenangkan. Baik teman-teman semua, apa sih isi buku yang kecil ini tetapi fungsinya sangat banyak, bisa membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Nah, di buku yang kecil ini yang ditulis oleh Bapak Kusumo Suryo Harjuno, beliau adalah seorang guru juga, alumni Universitas Merdeka jurusan ekonomi, dan saat ini selain menjadi guru, beliau adalah seorang trainer dan beliau bergabung di salah satu lembaga trainer PT Q Sukses Manajemen Indonesia. Nah, Bapak Kusumo Suryo Harjuno ini juga aktif di public speaking, di manajemen dan outbound. Materi-materi yang diberikan oleh Bapak Kusumo Suryo Harjuno diantaranya adalah smart teaching, joyful learning, public speaking, icebreaker for teaching, achievement management training, spiritual motivation, dan outbound training. Nah, ini adalah beberapa buku yang ditulis oleh Bapak Kusumo, dan semoga buku-buku ini bisa sampai di tangan kita bisa mempelajarinya. Baiklah teman-teman semua, marilah kita bahas 100 lebih icebreaker penyemangat belajar ini. Di dalam 100 lebih icebreaker ini ada 10 jenis macam icebreaker yang akan dibagikan oleh Bapak Kusumo. Nah, salah satunya adalah icebreaker permainan, icebreaker bernyanyi, icebreaker senam, icebreaker kalimat pembangkit semangat, icebreaker kalimat indah penuh makna, icebreaker senam otak, icebreaker storytelling, icebreaker humor, dan icebreaker tebak-tebakan. Nah, teman-teman bisa memilih nih icebreaker mana yang sesuai dengan kondisi kelas teman-teman di kelas. Mungkin kelas rendah sama kelas tinggi beda cara mengambil icebreakernya, tergantung dari suasana kelas anak-anak. Biasanya saya mengambil icebreaker untuk tepuk seringnya, karena anak-anak lebih semangat nih kalau pakai tepuk. Meskipun saya menggunakan icebreaker yang lain untuk membuat suasana lebih cair, ya kan? Nah, contoh ini untuk yang icebreaker tepuk yang biasa saya pakai nih. Kalau begitu saya masuk dalam kelas, biasanya pagi-pagi menyapa anak-anak tuh, "Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar hari ini?" Anak-anak menjawab, "Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar." Nah, di situ itu udah icebreaker awal tuh. Jadi anak-anak begitu pagi hari sudah dalam keadaan bersemangat. Itu adalah saat awal pembukaan KBM. Nah, saya pernah mendapat inspirasi dari seorang motivator bahwa keberhasilan seorang anak itu
adalah ketika awal mula seorang guru masuk di dalam kelas. Ketika guru masuk dalam kelas, apakah guru akan membuat suasana itu menjadi cair atau tegang? Nah, icebreaker ini adalah salah satu trik untuk mencairkan suasana kelas. Ketika guru masuk dalam kelas dengan suasana yang cair dan membuat anak enjoy, insya Allah materi akan sampai dan pembelajaran akan sukses sehingga prestasi anak akan tercapai. Ya teman-teman semua, di sini selain icebreaker tepuk nih, contoh bisa dengan bernyanyi. Ini juga ada bernyanyi. Contoh kalau anak kelas bawah bisa, anak sebelum kita belajar kita akan menyanyikan lagu Ampar Ampar Pisang contohnya. Ya contoh, kita menyanyi bersama-sama dulu. Itu adalah salah satu icebreaker yang dituliskan oleh Bapak Kusumo. Itu sederhana, mungkin teman-teman sudah sering mempraktekkan ini, tapi teman-teman nggak tahu apakah itu icebreaker atau bukan. Dan ini tidak menyita waktu pembelajaran atau mengambil waktu jam target kurikulum kita. Saya pernah mencoba ini ketika anak-anak, ini apalagi yang sekolah full day, ketika kita mengajar sehari penuh, dengan karena kita mengajar kelas tinggi, mengejar target agar pembelajaran tercapai, kita memaksakan suasana tegang. Kita tidak pernah memberikan icebreaker apapun sehari penuh itu. Nah, tiba-tiba anak merasa jenuh, bosan, dan disitulah ternyata materi tidak tercapai. Terbukti dengan hasil ujian anak-anak nilainya rendah. Nah, ketika saya mencoba untuk mempraktekkan salah satu icebreaker yang Bapak Kusumo ini berikan, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Anak-anak lebih bersemangat dengan jam yang sama. Tapi berkurangnya waktu dipotong dengan permainan icebreaker tadi, ternyata hasil prestasi anak-anak semakin meningkat. Maka dari itu, sejak saat itu saya meyakini bahwa icebreaker juga bisa menjadi energi bagi anak-anak untuk penyemangat belajar. Nah teman-teman, mungkin salah satu, nah kita kan belajar tematik nih, kita harus kejar target. Nanti kalau kita gunakan dengan permainan, nanti nggak selesai pembelajaran atau materi kita nggak terkejar. Teman-teman percaya atau tidak, ketika anak-anak merasa enjoy dengan kita pelajaran, guru hanya menjadi motivator. Nah di sini ada contoh, ini kita belajar matematika, termasuk icebreaker, ada tebak-tebakan yang ada di sini, ditulis oleh Bapak Kusumo. Ketika matematika nih, udah tegang anak-anak, kita berikan tebak-tebakan kepada anak-anak. Anak-anak, ayo nih, sekarang kita akan melakukan icebreaker tebak-tebakan dengan metode matematika. Jadi kita melatih logika anak di sini. Contohnya, si guru tadi memberikan tebak-tebakan yang tujuannya emang untuk permainan. Nah, ada 3 orang anak, contohnya, sedang bermain bola. Orang anak tersebut iuran Rp100 per kepala. Lalu salah satu orang pergi membeli bola. Bola tersebut ternyata harganya Rp250. Sisa berapa anak-anak? Sisa Rp50. Ternyata Rp50 itu 20 dikasihkan kepada yang membeli bola sebagai upah, dan yang Rp30 dibagikan kepada setiap anak. Nah, secara logika mereka menghitung kembali. Setelah habis pemain bola, mereka menghitung kembali. Kalau iuran 100 dibagikan Rp10, berarti setiap anak berapa iurannya? Rp90 kan? Betul. Nah, 90 dikali 3 berapa anak-anak? 270. Nah, padahal tadi dikasihkan sama yang membeli bola berapa? 20. Setelah dihitung kembali, ternyata uang tersebut nggak nyampe 300. Nah, anak berpikir, ayo yang 10 di mana? Itu kan seru ya. Berpikir kencang anak-anak. Padahal itu emang tidak bisa ke logika. Logikanya tidak seperti itu. Nah, guru bisa menjelaskan logikanya emang tidak seperti itu, gitu ya. Ternyata, dan ini bisa anak-anak tegang, seru, gitu kan. Setelah itu, kita bisa kembali ke pembelajaran lagi. Nah, itulah teman-teman, itu memang isinya itu sangat luar biasa buku ini, dan teman-teman bisa mencobanya ya. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua sebagai pendidik, dan teman-teman yang memiliki masalah
kejenuhan dalam kelas. Semoga buku ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Pesan dari sang motivator adalah jadilah guru yang kedatangannya ditunggu dan kepergiannya selalu dirindu. Salam cinta dari saya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.